Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Ibu Marta selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yudi Eva Syabani dengan program studi agroekoteknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas Bahasa Indonesia yang berjudul penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat di media sosial mahasiswa. Yang pertama, pengantar masalah. Penggunaan bahasa Indonesia di media sosial sekarang ini banyak yang sudah keluar dari kaidah yang benar, terutama kalangan mahasiswa yang sebenarnya diharapkan bisa menjadi contoh dalam berbahasa, maupun di WhatsApp, caption Instagram, komentar di TikTok, dan lain sebagainya. Kita sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah dan bahasa asing tanpa memikirkan aturan penulisan secara tepat. Penulisan kata baku sering salah, huruf kapital di awal diabaikan, tanda baca dihilangkan, dan muncul banyak singkatan yang membuat kalimat sulit dipahami ketika dibaca untuk konteks formal. Memang bahasa seperti itu muncul karena ingin terlihat lebih santai, akrab, dan supaya chat terasa lebih cepat serta tidak baku. Namun jika kebiasaan ini dibiarkan, mahasiswa akan terbawa penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat juga dalam tugas kuliah, presentasi, bahkan ketika memasuki dunia kerja. Karena itu penting bagi mahasiswa untuk lebih sadar kapan boleh memakai bahasa santai dan kapan wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar media sosial tetap menjadi tempat ekspresi tanpa mengabaikan martabat bahasa Indonesia. Gambaran umum fenomena. Gambaran kebiasaan berbahasa mahasiswa di media sosial semakin terlihat dengan jelas seiring tingginya penggunaan platform digital seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, dan TikTok. Mahasiswa hampir setiap hari berinteraksi di ruang digital tersebut, sehingga pola komunikasi mereka banyak terbentuk oleh budaya media sosial yang serta cepat dan santai. Satu sisi, media sosial menjadi tempat untuk mengekspresikan diri tanpa batas, tetapi di sisi lain muncul kebiasaan berbahasa yang seiring kali jauh dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini menarik untuk dibahas karena mahasiswa dikenal sebagai kelompok terdidik yang seharusnya menjadi contoh dalam penggunaan bahasa yang tepat, namun justru ikut melestarikan berbahasa yang kurang sesuai dengan kaidah. Dan salah satu ciri yang menonjol adalah maraknya campur kode dalam percakapan maupun unggahan mahasiswa. Dalam satu kalimat mereka bisa menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris sekaligus. Misalnya, aku ini lagi insecure loh, insecure banget sama kelompok yang besok presentasi, vibesnya bikin overthinking. Nah, campur kode seperti ini dianggap wajar dan bahkan lebih terlihat keren dan gaul di mata teman sebaya. Selain itu, kesalahan ejaan dan penulisan kata tidak baku juga banyak ditemukan, seperti menggunakan kata-kata enggak, banget, benar-benar, atau besok, yang disingkat menjadi BSK. Huruf kapital di awal sering diabaikan, tanda baca jarang diperhatikan, dan penggunaan deretan emoticon atau tanda seru berlebihan seolah menggantikan fungsi penegasan dalam kalimat. Kebiasaan lain yang sangat umum adalah penggunaan singkatan secara berlebihan demi mempercepat dalam pengetikan. Banyak kata-kata yang dipotong sedemikian rupa hingga jauh sekali dari bentuk resminya. Semisal, gimana menjadi GMN karena menjadi KRM, saya menjadi SY
dan kamu menjadi you, dan sebagainya. Di lingkungan pertemanan dekat, pola ini terasa lebih praktis dan mudah difahami karena semua pihak sudah terbiasa dengan penulisan tersebut. Namun jika terlihat dari sudut pandang kebahasaan singkatan yang tidak baku, ini membuat struktur kalimat menjadi kurang jelas dan berpotensi membingungkan pembaca yang tidak terbiasa dengan gaya itu. Kebiasaan ini juga melemahkan kepekaan terhadap bentuk kata yang benar menurut ejaan baku. Ada beberapa alasan mengapa mahasiswa cenderung menggunakan gaya bahasa seperti itu di media sosial. Nah, untuk yang pertama, mereka ingin menampilkan kesan santai, akrab, dan tidak baku ketika berinteraksi dengan teman sebaya, sehingga bahasa baku dianggap terlalu formal dan terlalu serius untuk percakapan sehari-hari. Yang kedua, budaya media sosial yang serba cepat mendorong penggunaan penulis sependek dan sepraktis mungkin, sehingga singkatan atau penghilangan tanda baca dianggap lebih efisien. Dan yang ketiga, banyak yang beranggapan bahwa media sosial adalah ruang yang tidak menurut kerapian bahasa, sehingga aturan ejaan dan tata bahasa dianggap tidak terlalu penting selama pesan masih bisa dipahami. Masalah mulai muncul ketika kebiasaan berbahasa di media sosial ini terbawa ke ranah formal dan akademik. Beberapa mahasiswa tanpa sadar tetap menggunakan singkatan ini, penulisan yang tidak baku, atau struktur kalimat ala chat ketika menulis pesan kepada dosen, mengerjakan tugas tertulis, atau menyusun sebuah presentasi. Hal ini menunjukkan bahwa batas antara bahasa santai dan bahasa formal menjadi kabur, dan kepekaan terhadap kaidah bahasa Indonesia mulai menurun. Jika dibiarkan terus-menerus, kemampuan menulis secara baku dapat melemah. Padahal kemampuan ini sangat penting dalam dunia akademik maupun dunia kerja, misalnya saat untuk menyusun laporan, proposal, surat resmi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk menyadari bahwa cara mereka berbahasa media sosial saat ini memiliki dampak jangka panjang terhadap kemampuan berbahasa secara menyeluruh. Penggunaan bahasa santai sebenarnya tidak dilarang, selama mahasiswa tetap mampu memisahkan dengan konteks informal dan formal. Di lingkungan pertemanan, gaya bahasa gaul dan singkatan mungkin terasa menyenangkan, tetapi ketika berbicara di kelas, menulis tugas kuliah, berkomunikasi dengan dosen atau pihak kampus lainnya, bahasa Indonesia yang baku dan jelas tetap harus diutamakan. Karena kesadaran ini, media sosial bukan hanya menjadi tempat curhat dan hiburan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang latihan untuk menulis dan berbahasa secara lebih tertata, sehingga martabat bahasa Indonesia tetap terjaga tanpa mematikan kreativitas mahasiswa dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya, penjelasan masalah. Permasalahan utama yang diangkat dalam pembahasan ini adalah semakin longgarnya penggunaan kaidah bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa ketika mereka berkomunikasi melalui media sosial. Mahasiswa seharusnya menjadi contoh dalam penerapan bahasa yang baik dan benar, justru terbiasa menggunakan bahasa campur, penulisan tidak baku, serta singkatan yang berlebihan dalam percakapan digital sehari-hari. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran karena pola berbahasa yang terbentuk di media sosial tidak lagi sejalan dengan normal kebahasa yang diajarkan di bangku sekolah maupun perguruan tinggi. Masalah tersebut tidak hanya sebatas soal gaya atau selera berbahasa,
tetapi juga berkaitan dengan kualitas kemampuan berbahasa mahasiswa secara menyeluruh. Ketika kesalahan ejaan, struktur kalimat yang tidak jelas, dan penggunaan istilah asing tanpa kendali dianggap wajar di media sosial, kepekaan terhadap bentuk bahasa yang baku perlahan berkurang. Akibatnya, kebiasaan yang awalnya hanya muncul di chat atau unggahan pribadi di sosial media mulai terbawa ke ranah formal seperti penulisan tugas kuliah, laporan, dan komunikasi dengan dosen. Jika cenderung dibiarkan, kemampuan mahasiswa untuk menyusun gagasan secara runtun dan sesuai kaidah bahasa Indonesia akan semakin melemah. Dan hal ini berdampak pada citra profesional mereka di dunia akademik maupun di dunia kerja. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat di media sosial telah menjadi kebiasaan yang cukup mengakar di kalangan mahasiswa. Campur kode, penulisan kata tidak baku, penghilangan tanda baca, dan penggunaan singkatan secara berlebihan memang lebih praktis dan menyenangkan, tetapi tanpa disadari telah mengaburkan batas bahasa santai dan formal. Kebiasaan ini bukan hanya mempengaruhi cara mahasiswa berkomunikasi di ruang digital, tetapi juga berpotensi melemahkan kemampuan mereka dalam menulis dan berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ranah akademik maupun profesional. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa sudah seharusnya kita mulai lebih bijak dalam menggunakan bahasa di sosial media. Bahasa santai dan gaul boleh saja dipakaikan sepanjang tetap memahami konteks dan tidak terbawa ke situasi resmi seperti tugas kuliah, berkomunikasi dengan dosen, atau kegiatan akademik lainnya. Mari membiasakan diri menulis dengan lebih rapi, memilih kata yang tepat, dan menghargai kaidah bahasa Indonesia, sehingga sosial media tidak hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas dalam berbahasa. Dengan langkah kecil namun konsisten dari masing-masing mahasiswa, bermartabat dalam bahasa Indonesia dapat tetap terjaga di tengah derasnya arus komunikasi secara digital. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada bahasa yang kurang tepat, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.